Anda menyaksikan Perempuan Bicara, saya langsung ke Ustazah Yati. Ustazah Yati, beban berat ternyata ya menikah itu di era sekarang, dan apa yang kita dengar saat ini sangat memprihatinkan juga soal perjanjian yang di luar nikah itu sendiri. Silakan Ustazah. Iya, baik. Nikah itu sunnah Nabi ya. Dan Al-Quran itu memotivasi umatnya untuk menikah. Karena dengan menikah itu orang bisa bahagia, menyempurnakan agama, dan pernikahan itu adalah ibadah. Ketika kita melihat terjadi pergeseran, ini kan manusianya, bukan dari tata nilai dari pernikahan itu sendiri. Terlebih lagi tentang ayat-ayat pernikahan, tentang bagaimana contoh pernikahan, itu kan udah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ketika kita melihat fenomena yang terjadi, menikah kok nggak bahagia, menikah kok jadinya seperti ini, itu manusianya, pelakunya. Jadi ketika kita kembali kepada nilai-nilai pernikahan, Al-Quran membahasakan pernikahan itu derajatnya sama dengan ikatan para nabi dengan Allah. Misaqan ghalidhah. Itu ikatan suci. Ikatan itu kokoh, kuat, tapi bukan ikatan yang mengekang, dia lentur. Coba lihat bagaimana kalimatnya muasyarah bil ma'ruf. Tidak ada muasyarah yang paling indah dalam relasi bangunan manusia selain dalam kehidupan pernikahan. Makanya ketika kita merujuk kepada aturan, rujukan tertinggi adalah agama, karena melalui din inilah ya semua tata aturan, semua hak-hak dan kewajiban kita itu sebetulnya sudah tertata semua. Tanpa surat perjanjian pranikah pun. Tapi ya demikianlah manusia ya. Karena ketika kalam-kalam Allah berbicara ya, telinga tuli summum bukmun umyun. Nah, maka diperlukan yang tadi kata Bu Rustin dengan bahasa mereka. Tidak bahasa ilahi. Padahal sebetulnya pertama, saya pegang surat nikah itu ada. Mbak Balkis ingat enggak? Belum ya, belum punya. Masya Allah, maaf, belum punya. Amin. Kita punya yang namanya surat nikah itu ada di surat nikah itu sigot taklik talak. Itu juga ada yang dibaca, ada yang enggak. Ayah saya dulu minta pada calon, pada menantunya yang baru saja jadi menantu, dibacakan. Kenapa? Karena ketika sigot taklik talak sudah dibacakan, itu udah komit. Ya, udah komit bahwa dia punya janji. Dan kalau tadi Mbak Pena, sayangnya aku nggak nulis KDRT di sigot taklik talak, itu poin nomor 3 ada. Bunyinya apa Ustazah? Bila saya menyakiti jasmani, fisik istri saya dan istri saya tidak ridho, itu kalimatnya. Buka nanti surat nikah saya, buka deh ya. Kalau Mbak Balkis punya, saya doain cepat punya. Amin. Itu ada. Jadi semuanya itu terakumulasi di sana. Nah, kemudian perlukah pernikahan dalam kompilasi hukum Islam itu ada di pasal 45. Selain sigot taklik talak, boleh ada perjanjian-perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Tidak bertentangan. Kenapa? Ada ulama yang menyatakan, oh ini khawatir nanti menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Maka dilihat dulu bait-baitnya nanti. Misal ada istri yang kata, nafkah dari saya, kamu nggak usah, itu salah karena kewajiban nafkah di suami. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu namanya bukan perjanjian pranikah, syarat nikah. Saya bisa saja mengajukan syarat pada suami saya. Ada ketentuan di sana, tapi saya nggak bikin itu. Sekarang ini ada, misal tadi tidak mau dipoligami. Yang kedua, kalau kita sudah menikah, saya nggak mau dibawa keluar kota. Nah ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, seorang perempuan tidak mau dia dibawa oleh suaminya, tapi begitu sudah menikah dibawa. Maka perempuan ini komplain kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka kata Khalifah Umar apa? Syarat menentukan keputusan. Di situ dihargai keputusan perempuan itu. Namanya bukan perjanjian pranikah, syarat nikah yang ada dalam fikih, bukan perjanjian. Ya. Jadi kenapa bukan janji? Karena nikah itu sendiri udah janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Al-Isra ayat 34. Ya. Hati-hati dalam berjanji, karena setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Pada saat suami melakukan kezaliman pada istri, orang lain mungkin nggak tahu, Mbak Pena mungkin belum ngadu, tapi Allah sudah murka. Istri nggak dinafkahi, mungkin sabar istrinya, nggak ada orang tahu kalau suaminya numpang hidup sama istri, tapi dosa tidak memberi nafkah pada istri. Itu hukum, tapi sayangnya mereka tidak takut pada aturan ini, hak dan kewajiban yang berlaku setelah adanya ikatan pernikahan. Oke, baik, terima kasih Ustazah.
ini juga jadi berpikir nih, tadi kan kita bicara soal perjanjian pranikah ya, berarti sebelum pernikahan itu dilakukan. Nah ini kan tapi banyak juga yang dilakukan atau pada saat pernikahan dilakukan. Tapi ada juga seperti kasus Virgun misalnya yang membuat perjanjian pada saat dalam pernikahan karena 1 dan 2 kasus. Nah apakah sepakat nggak sih soal adanya perjanjian pasca nikah kalau misalnya niatnya untuk memperbaiki atau memperjuangkan pernikahan itu sendiri? Bu Rusin dulu deh, silakan. Sebetulnya setiap langkah di dalam sebuah pernikahan itu kan nggak mulus-mulus amat ya. Ada kadang serong ke kanan, serong ke kiri, dan itu dari kedua belah pihak. Kalau dia mau memperbaiki, macam-macam caranya. Ada di depan orang tuanya, atau ada moderatornya, salah satu yang dituakan misalnya, atau melalui apa tadi? Perjanjian di atas materai saja begitu, tapi tidak depan notaris itu, hanya di atas materai itu saja. Kayak transaksi ya wes lah gitu, macam-macam. Dan itu hak mereka lah bagi saya ya. Cuman tapi itu sehat nggak buat Bu Rosin sebagai aktivis? Kalau tidak aku sehat. bilang nggak sehat Dan gitu. tidak optimal, tidak. Aku rasa gini deh, bagi saya mungkin saya konservatif ya melihat sebuah pernikahan itu tetap sakral, itu tetap janji di depan Tuhan. Baik. Ya kan? Kalau ini tuh disamaratakan dengan perjanjian apa? Pranikah? Pasca nikah dan setelah segala macam. dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Kalau sebelumnya bagi saya make sense ya. Pranikah gitu. ya? Pranikah ya. Pranikah make sense. Karena belum jadi suami istri. Ini sudah jadi suami istri gitu loh. Kok jadi mau bikin lagi, ini maksudnya apa sih gitu loh. Kenapa mereka nggak bisa berbicara antara dua orang suami istri? That is a lack of communication. Ya. Oke, gimana nih ungkapan dari Bu Rosin, gimana bagi Bu Elsa dalam kasus dalam pernikahan baru membuat janji karena ada satu dan lain hal, seperti selingkuh misalnya? Iya. Atau KDRT misalnya? Iya, itu bisa dibuat ya, karena begini, ada sesuatu yang misalnya KDRT, ya, KDRT di mana mereka dari hal ini prianya, suaminya itu benar-benar mengisafi ya bahwa dia telah membuat sesuatu kesengsaraan istrinya. Dan kemudian kedua belah pihak itu memang mau mempertahankan perkawinan dan itu secara tulus. Nah, tetapi istri itu merasa kalau meneruskan perkawinan dia ada satu trauma yang luar biasa. Itu adalah bujukan dari suami, sama-sama kita teruskan, saya menyesal gini-gini. Kan istrinya pasti bilang, nggak bisa ngomong begitu, mana janjimu ini. Nah, ya, tapi itu bisa dibuat. Janji di atas materai nggak ada notaris, itu ada legal standingnya nggak Bu Elsa? Itu tetap bisa jadi suatu pembuktian. Ada legal standingnya? Ada. Walaupun tetap. tidak ada notaris? Biarpun tidak ada notaris, itu bisa misalnya ada sesuatu hal, itu suatu pembuktian. Biasanya pakai saksi materai, atau di kertas lembar. Materai sebetulnya bukan suatu pembuktian, tetapi memang benar tanda tangan itu dan dibuat oleh itu, yang paling penting mesti bisa ada digunakan. saksinya. Gitu. Saya mau ke Mbak Vena, setuju nggak dengan perjanjian di dalam pernikahan karena selingkuh, KDRT dan lain-lain misalnya? Kalau aku nggak pernah ada hal yang bisa membuat aku bikin perjanjian pasca pernikahan ya. Tapi yang terakhir aja kasus KDRT, kalau memang seperti yang Bu Elsa bilang ya, dia mengakui kemudian berjanji tidak akan melakukan lagi, mungkin aku bikin pasca. Karena RJ aja kemarin restoratif justice yang dia mintakan kepada Polda Jatim itu aku penuhi loh. Aku penuhi. Karena apa dipenuhi? Karena menjelang bulan Ramadan dan saya menyadari bahwa sebagai sesama Muslim sudah kewajiban. Dan aku sebagai istri, masih istrinya sampai detik ini aku bicara, aku tetap percaya ada keajaiban, ada hidayah. Karena kan sudah 2 bulan lebih beliau ada di sana, aku tetap ada harapan. Tapi pada saat aku datang ke sana untuk memenuhi restoratif justice yang dia mintakan sendiri. Kemudian besoknya beritanya berbeda kan. Dibilang katanya aku mengintimidasi, katanya ya semuanya tidak sesuai fakta. Jadi kalau tadi dibilang sama Bu Elsa alangkah damainya pasca perjanjian dibuat kalaupun ada KDRT di dalamnya. Karena saya sudah memberikan kesempatan itu. Tapi itu tidak terjadi, ya itu udah di luar dari
kewenangan. Kenapa, Mbak Vena, kenapa masih dikasih restoratif justice? Saya penasaran dengan semua yang sudah dilakukan oleh Mas Ferry ya, kenapa masih dikasih restoratif justice? Karena aku yakin Allah itu maha pengampun, apalagi cuma seorang aku. Dan aku masih tetap ada harapan meskipun habis terjadi ya restoratif justice. Mau itu aku percaya lagi apa enggak, aku pasti akan istikharah lagi kan. Aku pasti akan minta sama Allah. Oke. Tapi yang paling penting adalah secara gentleman dia sudah mengakui. Itu buat aku penting karena perkawinan itu bukan hanya komitmen seperti yang Ustazah bilang kepada Allah, kepercayaan dan tanggung jawab. Karena aku menikah itu karena aku percaya bahwa aku akan bahagia. Makanya tadi waktu Ustazah ngomong aku mau nangis. Aku nggak tahu kesentuh aja omongan Bu Ustazah tadi. Karena buat aku perjanjian pranikah atau pasca nikah itu sebenarnya hanya buatan manusia. Tapi kalau komitmen sama Allah, itu yang aku sendiri nggak pernah nyangka kalau ada orang yang sampai detik ini nggak pernah bisa secara gentleman, karena pernikahan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Aku kalau bicara di sini, aku menggali ilmu dari semua. Cuma pasca perjanjian pranikah itu penting kalau memang ada KDRT, kalau orangnya masih punya hati nurani. Tapi kalau enggak, itu hanya mimpi buat aku. Tapi pun kalau sampai di detik ini, aku tetap optimis untuk selalu bicara dalam apapun perspektifnya. Ya, terima kasih Mbak Vena. Berat sekali ya untuk seseorang yang sudah sangat bersiap saja gitu ya. Mbak Vena masih sangat terasa sakit. Ustazah Yati mungkin bisa sedikit menambahkan kenapa perempuan masih punya kemampuan ya untuk memberikan pemaafan, kesempatan dan lain-lain. Iya, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama hamba Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak. Laki-laki dan perempuan diakui dalam pahala dan dosa. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah takwanya. Jadi ketika ada kezaliman dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pun sama hukumnya di hadapan Allah. Dan ketika kita bicara manusia ini yang dipegang pasti komitmennya. Ya, nikah itu ya amanah. Amanah dari mana? Dari Allah. Diambil dari orang tuanya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Tapi setelah diambil dihianati. Mbak Pena diambil dari putra-putranya. Saya baca sama hati saya juga bergetar. Betapa hebatnya anak laki-lakinya. Kalau mau main tonjok, anak laki-laki beliau itu lebih perkasa daripada ayahnya ini. Kan begitu. Tetapi betul ini berjuang. Bahkan ini ada satu kasus ya. Ketika terjadi pengabaian dalam sigot taklik talak pun tidak serta-merta jatuh talak itu tidak. Perempuan itu wajib berani datang ke pengadilan. Suami saya 6 bulan tidak memberikan nafkah. Suami saya 2 tahun tak berkabar. Kalau dia diam aja enggak ada terjadi apa-apa. Nah kalau dia bilang biarlah saya menjalani seperti itu. Ingat dalam pernikahan itu semuanya harus bahagia. Enggak apa-apa, saya begini demi anak-anak. Ibu berkorban demi anak-anak tapi ibu sendiri menderita, ini bukan pernikahan namanya. Semua harus bahagia, semua harus merasakan kedamaian. Nah maka dari situlah agama memberikan petunjuknya detil itu. Jadi ketika perlukah ini selama tidak bertentangan dengan hukum syariat, itu tidak ada. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala status apapun selama belum ada hukum yang mengharamkannya, dia boleh. Kecuali udah ada yang mengharamkannya. Nah kecuali perjanjian itu malah bertentangan dengan hukum syariat. Kalau tujuannya adalah menjaga, memelihara, memperbaiki, menyempurnakan, mendetilkan yang belum detil, itu silahkan. Karena ini adalah demi kebaikan bersama. Baik. Nah kemudian soal harta juga kan gitu. Kenapa Islam mengakui kalau memang kenyataannya saya sebelum nikah lah bahwa harta milik saya. Baik. Suami pun begitu. Nah memang dalam Islam tidak ada harta gonogini, yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Baik. Nah aturannya adalah bagaimana supaya tidak ada pengabaian untuk istri pun meskipun istri tidak bekerja, tapi kan dia mengabdi pada suaminya. Jangan sampai dia tidak bekerja setelah diceraikan dia pakir, diusir pula lagi. Bukan begitu umat Nabi. Ya Allah, ya insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Bu Ustazah. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara dengan apa kira-kira solusi yang bisa kita ambil bersama ya soal bagaimana perjanjian dalam pernikahan itu mungkin diperlukan atau tidak. Sesaat lagi.